saya nggak mau, nanti siang ajak jual, ajak lagi nggak mau juga, asar ajak lagi, maghrib ajak lagi. Sabar. Wa'mur ahlaka bisholah wastabir 'alaiha. Bersabar kita dalam mengajak ahli kita untuk sholat. Dilanjutkan oleh Allah, la nas'aluka rizqan. Kami enggak minta rezeki kepada kamu, akan tetapi akulah yang memberi rezeki kepada kamu. Itu yang dijanjikan oleh Allah. Jadi kalau orang menjaga sholatnya, memerintahkan ahlinya untuk sholat, maka dia akan menjalani kehidupan di dunia ini dengan aman. Gak usahlah kita terlalu payah-payah kali untuk kerja keras yang sangat luar biasa. Saran saya, cuma perbaiki sholat kita. Mulai dari istinja kita, mulai dari mandi kita bersihkan badan kita bersihkan pakaian kita, badan kita bersih. Kita datang ke masjid ini, lakukanlah sholat seperti bagaimana Rasulullah SAW sholat. Kalau Nabi sholat di masjid, wajib untuk kita sholat di masjid. Dari 4 mazhab yang mengatakan Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali itu mengatakan sholat berjamaah ke masjid adalah wajib. Kalau Imam Syafi'i mengatakan sunnah muakkad adalah sunnah yang dikuatkan. Kenapa dia mengatakan sunnah dikuatkan? Di zaman Imam Syafi'i orang semuanya udah ke masjid. Di zaman Imam Syafi'i semua orang sudah ke masjid. Jadi kata Rasulullah SAW, bagaimana sholatnya Rasulullah SAW di masjid? Waktunya kapan? Di awal waktu. Cara bagaimana berjamaah? 3 ini. Ini wajib untuk laki-laki. Kalau perempuan lebih bagus di rumah, tapi kalau masjid silakan aja. Punya hak. Mungkin kalau dulu di zaman Nabi mungkin perempuan itu kalau keluar rumah itu banyak fitnahnya, makanya lebih bagus di rumah. Kalau sekarang ini kalau fitnah sudah nggak ada lagi, nggak aman-aman aja, nggak apa-apa, nggak ada masalah ke masjid. Akan tetapi kita harus tetap menunaikan sholat ke masjid. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita sudah melaksanakan sholat, sudah memerintahkan anak-anak kita untuk sholat, sekarang ini apa perlunya sholat ini untuk akhirat kita? Kalau tadi ayat tadi adalah untuk dunia kita, akhirat kita bagaimana? Rasulullah SAW bersabda, awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali yang akan dihisab di hari kiamat nanti adalah sholat. Ini sekarang ini kan orang puasa ya. Puasa kita harus puasa Ramadan. Puasa Ramadan ini kita seharusnya mengejar-ngejar ibadah, mengejar-ngejar amal, mengejar-ngejar pahala. Hendaknya lah kita ke masjid 5 waktu itu. Nah, ketika orang azan, ketika orang sholat di masjid, kita masih lihat orang sibuk berniaga, sibuk untuk main handphone dan sebagainya. Nah, kalaulah seperti ini, inilah yang dikatakan nanti di akhirat nanti akan pembeda nanti. Awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah shalah. Yang pertama kali yang akan dihisab adalah salat. Fa idza saluhat sa'ili amali. Kalau salatnya bagus, baguslah yang lain. Fa idza fasadat sa'ili amali. Kalau salatnya udah rusak, rusaklah semuanya. Tunaikan salat adalah ibu-ibu, bapak-bapak, tabi'in ini adalah orang yang paling paham dengan Al-Quran. Mereka itu paling paham dengan hadis. Ketika ada perbedaan di antara ulama-ulama itu, udah kita pakai yang ini, semuanya benar. Yang salah adalah orang yang tidak sholat. Macam imam tadi, dijaharkannya bismillah, ada hadisnya. Imam tadi berzikir bersama, ada hadisnya. Ketika Sayyidatina Aisyah ditanya, wahai Sayyidah Fatimah, apa menandakan kalau orang masjid sudah selesai? Kalau sudah nggak ada lagi suara berisik-berisik di masjid,
berarti orang sudah selesai, orang sudah keluar daripada masjid. Di sini maksudnya orang ketika setelah sholat mereka itu berzikir. Apakah berzikir sama-sama ataupun ramai-ramai atau masing-masing tapi suara yang keras. Ini yang penting di sini kita tidak menyalahkan orang yang berzikir keras. Salahkanlah orang yang sama sekali tidak berzikir. Perbaiki sholat kita. Kalau sholat kita sudah bagus, nanti ke depan insya Allah akan bagus. Anak-anak kita akan bagus. Ada lagi ayat ini paling senang saya mengupas ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal yakhshal